Jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Falah rahimakumullah rahmatal abrar. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia serta anugerahnya kepada kita. Karena setiap kebaikan yang ada dalam diri kita itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus membasahi lidah kita dengan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha menggunakan seluruh nikmat-nikmat Allah sesuai dengan yang diridhoinya. Salawat dan salam juga kita sanjungkan keharibaan yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah pada suasana seperti ini, pada musim wabah COVID-19 ini, kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya setiap pagi dan setiap petang, yaitu ba'da salat subuh dan ba'da salat asar. Minimalnya kita membaca 100 kali. Dan kita berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapannya kita terselamat dari segala musibah dunia maupun musibah akhirat, dan semoga kelak kita berhak dan pantas mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat khususnya bagi diri khatib pribadi dan umumnya hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga kita, dan dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Karena bekal terbaik menghadap Allah adalah bekal takwa kepadanya. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, judul khutbah adalah hikmah di balik musibah. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Falah yang mulia, pasti ada hikmah di setiap musibah. Namun tidak semua orang mengetahui akan hal tersebut. Pun ini terjadi terhadap wabah COVID-19 ini. Hampir setiap daripada kita manusia menganggap ini adalah sebagai sesuatu yang menyengsarakan dan menyusahkan dan membuat kita menderita. Karena berapa banyak pada musim pandemi ini orang-orang yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan juga para orang-orang yang menyediakan jasa transportasi pada saat-saat ini sedang banyak kehilangan pelanggannya. Intinya adalah banyak orang yang banyak target-target keduniaannya agak sedikit di-cancel, atau banyak yang sekarang ini bahkan gagal sama sekali. Kebanyakan manusia menganggap bahwa bahagia itu apabila mendapatkan banyak harta dunia, sehingga apabila harta yang diinginkannya itu tidak kunjung dia dapatkan, dia akan merasa menderita. Padahal Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan seluruh makhluknya ini adalah berbeda-beda. Kalau kita analogikan, kita kiaskan, maka ikan akan bahagia apabila dia hidup di air. Cacing akan bahagia apabila dia hidup di dalam tanah. Burung akan bahagia apabila dia hidup di udara. Dan manusia akan hidup bahagia di alam dunia ini apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia kita, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi dan situasi apapun kita tetap akan merasa bahagia. Jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mengisyaratkan hal ini, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya. Rasul bersabda, "Ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Yang artinya amat sangat menakjubkan urusannya orang beriman. Sungguh seluruh urusannya baginya adalah baik,
dan ini tidak ada kecuali bagi orang-orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakanat khairan lahu. Apabila dia mendapatkan keleluasaan rezeki, maka dia bersyukur. Dia banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu mau berbagi dengan sesamanya, maka ini adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakanat khairan lahu. Dan apabila dia tertimpa kesusahan, kesempitan, maka dia bersabar. Dia sabar tidak mengeluh kepada sesama manusia. Dia sabar tetap istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar untuk tidak terjerumus ke jurang dosa. Maka ini adalah baik baginya. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah di balik musibah adalah agar manusia kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarruahu. Sesungguhnya jika Allah mencintai hambanya, pasti Allah akan uji hambanya tersebut agar Allah mendengarkan rengekan tangisannya di tengah malam. Dan kita perlu ketahui, sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia pasti akan diuji. Dan sebaik-baik manusia yang diuji adalah mereka yang sabar, yang istirja, yang mengembalikan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Selanjutnya, hikmah yang kedua dari musibah adalah apabila manusia tertimpa penyakit, baik tertimpa penyakit corona umpamanya, nauzubillah min dzalik, dan dia sabar dalam menanggung penyakit tersebut, maka pada saat itulah seluruh kesalahan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila sampai meninggal dunia, maka dia meninggal dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, ma min muslimin ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala adan wala ghammin hatta syaukati yusabuha illa kaffarallahu anhu biha khotoyahu. Tidaklah orang Islam tertimpa musibah berupa kelelahan, penyakit, kesusahan, gangguan, kesedihan atau kesengsaraan, kecuali seluruh salah dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia tertusuk duri pun, kalau tertusuk duri umpamanya di tengah jalan, maka itu pun menjadi penggugur atas dosa-dosanya. Selanjutnya dalam sebuah hadis disebutkan asy-syuhada'u khamsatun al-mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu ada 5. Pertama, orang yang terkena wabah, contohnya terkena wabah COVID-19 atau corona. Yang kedua, orang yang mati karena sakit perut. Yang ketiga, orang yang mati karena tenggelam. Yang keempat, orang yang mati karena tertimbun bebatuan atau tertimbun rumah. Yang kelima, orang yang mati karena syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang terakhir, padahal masih banyak sebenarnya, hikmah yang terakhir adalah nanti pada hari kiamat, orang yang dalam keadaan tertimpa musibah tapi berlaku sabar dijamin akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira
kamu akan masuk surga, padahal Allah belum tahu siapa di antara kamu yang berjuang di jalannya, dan Allah belum tahu siapa di antara kamu yang bisa berlaku sabar. Oleh karenanya, marilah apapun musibah yang menimpa kita, kita berusaha untuk sabar menghadapinya, dan mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita, dan kelak kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu